profesi kita, Ikatan Dokter Indonesia, berbakti selalu berkarya menuju bangsa sehat sejahtera. Teman adalah saudara, bersatu dalam ikatan, menjunjung etik dan cita, bersama membangun bangsa. Mari kita tunaikan teguh cita dan kemandirian, luhur budi cerminan, integritas dan gagah. Gerakkan langkah, satukan cita, sehatkan bangsa, jiwa dan raga. Mari bersama kita berkarya, membangun nusa bangsa. Setia bersatu, berbagi kembangkan ilmu, bersama berpadu, satu terus maju. Bersama bersatu, satu ini terus maju. Satukan profesi kita. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di acara Virtual Public Lecture ke-6 program People to People Relationship Healthcare Health Science Cluster. Acara ini merupakan bagian dari penjalinan hubungan antara diaspora, akademisi, ilmuwan anggota Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional di Amerika Serikat dan Kanada, dengan akademisi ilmuwan di Indonesia, anggota Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Yang terhormat Sekretariat Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Bapak Dr. Andi Ilham Mahmud. Yang terhormat Managing Director Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional US Kanada, Bapak Dr. Taifo Mahmud, BS APT MSc PhD. Dan yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, Dr. Hamsu Kadrian, Spesialis THT, KL, Konsultan MKes FICS. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya pada hari Jumat, hari ini tanggal 26 Februari 2021, kita dapat hadir sehat di acara ini. Perkenalkan, saya Yusra Pintaningrum yang akan memandu acara ini sampai selesai. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk memaparkan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, dan yang ketiga adalah pemaparan materi virtual public lecture dengan judul Mending Broken Hearts Using Novel Molecular Tools oleh Dr. Delva. Dilanjutkan dengan tanya jawab. Setelah itu kami harapkan selama acara peserta dapat menonaktifkan mikrofon dan jika ada pertanyaan dapat diajukan melalui chat. Dan link presentasi akan diberikan melalui chat juga. Sebelum menginjak ke materi VPL, mari kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, Dr. Hamsu Kadrian, SPTHTKL, Konsultan MKes FICS. Kepada yang terhormat Dr. Hamsu, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Dr. Yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dr. Yodi dari UGM yang sekaligus sebagai apa ya istilahnya ini, beliau yang menginisiasi lah begitu ya kegiatan ini. Yang saya hormati Bu Rizanda Mahmud dari Atas Pendidikan Indonesia di Washington, ya. Mohon maaf ini jadi tengah malam ya di sana, Bu.
Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu anggota Majelis Rektor PTNC Indonesia, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, yang saya hormati juga narasumber kita yang sangat luar biasa, Delpak Osyandi PSD, moderator, dan juga seluruh panitia dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, dan tentu saja para peserta public lecture yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti acara ini dalam keadaan yang sehat. Kami dari FK Unram tentu sangat merasa terhormat bisa menjadi host pada acara yang sangat baik ini, dan menurut saya sangat penting. Dan seperti kita ketahui bahwa ini memang kegiatan yang rutin dilakukan dan merupakan salah satu terobosan di masa pandemi COVID-19 ini, karena kita banyak sekali kendala-kendala untuk saling mengunjungi, saling bertemu, ya, sehingga metode ini adalah metode yang sangat tepat. Nah, dari judul yang disampaikan pada saat ini memang ada beberapa pertanyaan dari teman sejawat gitu ya. Jadi judulnya ini katanya mending broken heart gitu. Jadi ada yang bilang lebih baik patah hati katanya gitu ya. Mudah-mudahan nanti ini bukan menyebabkan patah hati ya, tapi bagaimana kita memperbaiki kerusakan jantung dengan menggunakan metode molekuler yang tentunya terbaru pada saat ini. Nah, jadi saya kira ini hal yang sangat krusial di masa-masa sekarang, karena kita ketahui bahwa kejadian penyakit jantung dan kematian akibat penyakit jantung ini memang terus meningkat akibat perubahan-perubahan pola hidup kita. Nah, sehingga kami sangat senang sekali kegiatan ini bisa terlaksana, dan harapannya mungkin nanti ini akan terus berjalan. Insya Allah kami siap sebagai tuan rumah kembali pada masa-masa yang akan datang. Tapi sebelum itu mungkin izinkan saya sedikit menyampaikan beberapa hal terkait FK Unram. Jadi FK Unram ini masih berusia remaja, makanya ini topik ini menjadi sangat tepat. Jadi kalau kita bilang broken heart ini ya, mungkin kalau 17 tahun itu sering ada kaitannya dengan broken heart. Tapi ini kan beda ya, tapi mudah-mudahan ini akan memicu nanti teman-teman di FK Unram yang sampai saat ini sudah terakreditasi A dan memiliki sekarang ini ada 3 program studi, mulai dari program studi pendidikan dokter, profesi dokter, dan juga farmasi. Lalu kemudian kita memiliki dosen lebih dari 100 orang, dan sebagian besar masih muda-muda, ya, dan beberapa sudah S3, termasuk moderator kita ini kandidat doktor juga sebentar lagi. Mohon maaf, Bapak Dekan, suaranya masih di mute. Sorry. Ya. Ya. Belum kedengeran ya tadi ya, Dr. Yusra ya? Belum. Diulang lagi sepertinya. Oh, maaf. maaf. Saya kira tadi sudah dipencet tadi. Baik. Jadi sampai di mana tadi Dr. Yusra kepencet itu? Dari pertama ya? Sampai di Unram yang ada 3 tadi. Oh ya. Jadi ada 3 prodi tadi kita di FK Unram. Jadi kita saat ini ada 3 prodi, yaitu program studi pendidikan dokter, program studi profesi dokter, dan juga program farmasi, program studi farmasi. Jadi kita juga sedang mengajukan beberapa program studi baru, yaitu program studi pendidikan dokter spesialis, Obgyn, bedah, dan juga untuk profesi apoteker. Jadi hal ini tentu sangat mendukung perkembangan FK Unram ke depannya, dan saya yakin juga bahwa seluruh fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan yang ada di Indonesia juga tentu akan merasakan manfaat dari kegiatan ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas semua peran serta Bapak Ibu sekalian, terutama para narasumber dan dari teman-teman yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Dekan atas sambutannya. Berikutnya adalah acara puncak kita tentang materi VPL dengan tema Mending Broken Hearts Using Novel Molecular Tools oleh Dr. Delfak Osyandi, MD, PhD. Izinkan saya membacakan CV beliau. Prof. Delfak ini satu alma mater dengan saya. Saya sangat bangga ini dokter, lulusan FK Universitas Airlangga tahun 1996, kemudian mendapatkan PhD Molecular Genetics dari University of Queensland 2002, kemudian postdoctoral scientist di Manchester. Saat ini beliau merupakan reader di Cardiovascular Biology Division of Cardiovascular Science, School of Medicine Science, University of Manchester dari 2019 sampai dengan sekarang. Banyak sekali penghargaan yang beliau dapatkan, dan beliau saat ini Jurnal Editorial Board Membership, Nature Scientific Reports, dan International Journal of Molecular Science. Dan banyak pula publikasi yang telah beliau lakukan selama ini, 60 peer reviewed dengan H-index 24. Dan beliau aktif di berbagai studi penyakit, terutama mengenai kardiovaskuler. Silakan Prof. Delfak, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Dr. Yusra. Selamat sore ya di sana. Salam sejahtera. Terima kasih sekali lagi untuk undangan yang telah diberikan pada saya untuk berbagi beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai mending broken heart tadi ya. Saya izin share screen. Jadi kalau nggak salah waktu saya 30 menit, saya izin pasang timer supaya nanti nggak kebablasan. Nah, jadi sebelum saya mulai, saya ingin perkenalkan dulu. Kami di sini, saya mimpin satu lab, ada 8 sampai 10 orang mahasiswa di sana, juga postdoc. Lab kami fokusnya adalah di penyakit jantung, terutama untuk mengetahui bagaimana jantung itu berproses. Jantung yang sudah kena penyakit ya, pasti sebelum mencapai satu kondisi yang paling susah, yaitu gagal jantung, ada proses remodeling. Jadi kalau jantung yang normal, ada stimulus patologi, misalnya serangan jantung akut atau hipertensi kronis, maka ada prosesnya dulu, remodeling, hipertrofi, pembesaran jantung, fibrosis, apoptosis, inflamasi, dan sebagainya, sebelum sampai satu titik gagal jantung yang sangat tidak mengenakkan karena prognosisnya cukup jelek. Jadi kami di Manchester itu basic science, saya basic scientist, bukan klinisi, dan topik kami di lab adalah untuk mengetahui bagaimana proses ini dari sisi basic sampai ke level molekuler biologinya. Dan diharapkan kita bisa mengidentifikasi target-target dan strategi baru untuk mencegah ini berlarut-larut. Nah, jadi kalau dianalogikan ini kan seperti jantung yang sehat, ini sudah rusak, broken heart ya. Nah, kalau ini saya tidak tahu apa ya, hancur juga ya, atau bahasa Jawanya itu ambiar gitu. Jadi judulnya mending broken heart itu. Kalau boleh saya pakai bahasa Jawa, sebenarnya hari ini saya mau ngomong mending broken heart daripada ambiar gitu ya. Tapi bukan itu, bukan broken heart yang itu yang akan saya bahas hari ini. Saya akan fokus sekarang ke salah satu penyebab broken heart yang paling besar di seluruh dunia saya kira. Jadi lebih dari 50% kasus heart failure atau gagal jantung itu karena serangan jantung akut. Ini angka-angka di Inggris, sekitar 2-3 kasus per menit myocardial infarction. Dan di Indonesia mungkin kira-kira seperti itu. Dan ini sekarang bukan hanya menyerang orang-orang yang berusia lanjut 60 ke atas, tapi sudah mulai banyak yang berusia muda, 50 tahun ke bawah atau bahkan 40 tahun ke bawah sudah terkena penyakit serangan jantung akut atau myocardial infarction. Dan kalau kena penyakit ini memang bisa rusak jantungnya ya. Kalau sampai fatal bisa broken heart benar, karena kalau ada keluarganya yang ditinggal masih kecil-kecil anaknya broken heart semua. Nah, sekarang apa masalahnya ini? Katanya
penanganan penyakit myocardial infarction sudah bagus sekarang ini, dan ini sebagai contoh di beberapa negara mungkin termasuk di Indonesia, survival atau mortalitasnya sudah menurun, survivalnya sudah bagus. Ini karena kemajuan terapi saat ini sudah rutin dilakukan revaskularisasi dalam fase akut. Jadi kalau misalnya di sini ada penyakit, ada orang yang terserang serangan jantung akut, maka langsung bisa didiagnosis secara cepat dalam perjalanan ke UGD atau instalasi gawat darurat, dan langsung diputuskan untuk melakukan pembukaan coronary artery yang terbuntu itu pakai PCI atau pakai obat-obat trombokinase, penghancur trombus itu, dan langsung dibuka. Nah, asal orangnya jangan cepat segera meminta pertolongan gitu. Kalau sekarang zaman COVID agak menurun juga ini karena takut ke IGD dan sebagainya, ini jadi masalah saat ini. Tapi sebelum ada pandemi ini sebenarnya ini sudah menurunkan angka mortalitas sangat signifikan. Jadi ini ada satu publikasi beberapa tahun yang lalu, sejak ditemukannya beberapa strategi baru, mortalitas dari myocardial infarction pada saat akut itu menurun. Dan apalagi setelah pertama kali dilakukan PCI tahun 80-an, semakin menurun lagi. Tapi menariknya di sini bisa dilihat dengan meningkatnya jumlah PCI yang dilakukan. PCI ini ya dibuka pakai stent itu koronernya. Ini secara sejalan, heart failure, angka gagal jantung juga naik. Ini angka di Amerika ini. Kenapa seperti ini? Jadi semakin banyak PCI, heart failure angkanya juga naik. Jadi sebabnya ini, karena kalau pasiennya survive setelah myocardial infarction, maka banyak jantung itu masih hidup, tapi scarnya banyak, atau fibrosisnya, atau jaringan ikat, jaringan yang matinya banyak. Jadi tipikal myocardial infarction secara umum itu kira-kira 25% dari sel cardiac myocytes atau sel otot jantung mati. Jadi kalau estimasinya itu jantung orang dewasa ada 4 miliar total cardiomyocytes, setelah serangan jantung kira-kira 1 miliar atau seperempatnya hilang. Dan ini masalahnya, sel cardiac myocytes itu yang adult atau yang dewasa itu mempunyai daya regeneratif yang sangat rendah dibanding dengan sel-sel lain, karena sel adult cardiomyocytes adalah sel yang sudah terminally differentiated dan secara metodically inaktif untuk melakukan mitosis, sama dengan sel-sel saraf dan sel-sel yang sudah terdiferensiasi secara matur. Jadi kalau sudah rusak seperti ini, ya hancur tadi ya, ambiar tadi, nggak bisa, karena nggak bisa diregenerasi lagi. Nah, kami tim peneliti kami atau banyak basic scientist, nggak terlalu banyak sih, tapi kami termasuk diantaranya ingin membuka kuncinya ini. Jadi kenapa kok bisa adult cardiomyocytes nggak bisa terregenerasi dibandingkan sel liver misalnya sangat jauh di bawahnya. Jadi kita ingin melihat apakah itu bisa dibangkitkan lagi. Jadi saat ini review 2015, jadi masih lumayan baru. Ada paling tidak 3 strategi untuk meregenerasi jantung yang sudah broken tadi ya, yang sudah rusak sesudah serangan jantung akut. Yang pertama pakai ini, dari sekian ini ada yang sudah masuk ke clinical trial, banyak yang belum. Sel terapi pakai stem cell macam-macam bentuknya, mesenchymal, adult, IBS dan sebagainya, sudah sampai clinical trial, tapi masih banyak pro dan kontra, kontroversi dan sebagainya, belum bisa dikatakan sebagai terapi yang sudah terstandarisasi, masih banyak yang harus dilakukan di sini. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua, fibroblast transdifferentiation. Ini ditemukan oleh peneliti di California, di San Francisco, Gladstone Institute, namanya Deepak Srivastava. Mereka bisa menemukan beberapa faktor yang bisa mengubah jaringan ikat. Jadi yang putih-putih tadi ya, yang digambar sebelumnya, yang fibroblast tadi bisa diubah menjadi cardiomyocytes, atau paling tidak dibikin dia seperti sel yang fungsional, bisa berkontraksi dan berrelaksasi seperti sel yang jantung yang di sebelahnya. Strategi yang ketiga, ini mentarget
daerah-daerah yang masih agak sehat. Jadi kalau infarknya di sini, daerah lain ini masih ada sel-sel yang sehat, ini dipacu lagi untuk berproliferasi sehingga membuat infarknya itu menjadi lebih kecil gitu. Itu prinsip yang ketiga. Nah, ini dari 3 ini kalau mau dibahas satu topik sendiri nih, 1 jam atau 1,5 jam kuliah biasanya, maka hari ini karena waktunya singkat, saya akan fokus ke yang ketiga ini. Jadi memacu proliferasi dari sel kardiak myocyte yang sudah dewasa. Jadi mereaktivasi lagi regeneratif kapasitas. Jadi pertanyaannya bisa nggak ini? Itu adalah pertanyaan yang penting yang ada di lab saya. Jadi semua student yang masuk ke lab saya itu cuman ini aja yang dipikirkan. Nah, prinsip yang akan saya sampaikan di sini sebenarnya sederhana. Beberapa konsep yang agak rumit nanti saya bikin sederhana aja supaya lebih gampang nanti membahas untuk bagian kedua dari kuliah hari ini. Jadi regeneratif itu prinsip kompleksitasnya rendah. Jadi kalau diurut berdasarkan kompleksitasnya seperti itu, berdasarkan garis evolusi. Tapi kalau nggak percaya evolusi, ya bisa dibilang berdasarkan kompleksitas fisiologisnya. Semakin rendah seperti ikan, amfibi, reptil, daya regenerasinya masih tinggi dibandingkan spesies yang lebih kompleks. Dan ini bisa dianalogikan juga pada salah satu spesies. Biasanya kalau masih embrio juga masih tingkat fisiologisnya, spesifikasinya akan rendah. Daya regeneratif dari sel dan organ di organ apapun juga akan lebih tinggi daripada pada fase dewasa. Misalnya ini di tikus atau mencit, embrionya pasti lebih regenerasinya lebih tinggi daripada dewasa di semua organ termasuk jantung. Jadi prinsipnya kita ingin membalikkan kondisi ini dari dewasa yang tingkat regenerasinya rendah, dibalikkan, turning back the clock istilahnya itu, untuk menginduksi tisu regenerasi. Itu ide awalnya. Tentu kita butuh bukti ya, benar nggak ini terjadi di jantung. Apakah jantung neonatus itu lebih atau embrio lebih tinggi regenerasinya dari jantung dewasa? Buktinya sudah banyak, ini saya sampaikan satu saja. Dilaporkan sekitar 10 tahun yang lalu, jantung tikus neonatus baru 1 atau 2 hari setelah lahir dipotong ujungnya, apexnya, setelah ditunggu 21 hari sembuh sempurna ya. Tapi kalau dewasa enggak. Nah, pertanyaannya yang kedua, kalau dewasa masih ada enggak itu daya regenerasi? Atau memang benar-benar nol atau masih ada? Itu ada lagi evidence atau bukti yang dipublikasi di Nature 2013. Ini grup dari Boston. Ini sedikit lebih rumit. Bagaimana mereka bisa menemukan ini? Jadi mereka punya sistem yang namanya pulse trace. Jadi jantungnya itu bisa di tracing pada fase-fase tertentu. Mereka pakai satu genetic marker ditanam di mencit atau tikus itu namanya MCM stack. Itu kalau diinduksi dengan tamoxifen, jadi di pulse ya, disuntik mencitnya atau tikusnya, maka cardiomyocyte-nya karena ini di driven pakai molecular factor yang hanya bisa aktif di sel-sel jantung, maka cardiomyocyte-nya akan berwarna hijau, langsung hijau. Tapi tidak berasal dari embrio, hanya pada saat injeksi ini dilakukan. Jadi bisa dilakukan kapan aja pada fase dewasa. Jadi kalau diinjeksi pada umur misalnya 3 bulan, langsung cardiomyocyte-nya jadi hijau, sel lainnya enggak. Nah, setelah itu bisa diikuti pada umur itu, berapa aja yang bisa berproliferasi, cardiomyocyte-nya yang baru pasti berwarna hijau. Kalau dia berasal dari sel lain, tidak berwarna hijau. Seperti itu prinsipnya. Kemudian mereka menggunakan nitrogen 15 ya 15N, itu radioaktif. Prinsipnya karena kalau sel yang berproliferasi itu pasti akan membentuk DNA baru kan. Ada DNA, fase DNA sintesis itu pasti mengambil nitrogen. DNA kan ada nitrogennya. Jadi kalau ada 15 ini berarti dia akan mengambil yang radioaktif. Dari itu bisa di tracing. Nanti kalau 15N positif dan selnya hijau berarti itu cardiomyocyte baru yang berasal dari cardiomyocyte
dewasa sebelumnya yang sudah ada, bukan yang ada sebelum dia disuntik tamoxifen. Jadi ini kalau saya nerangkan ke mahasiswa saya bisa 30 menit sendiri, tapi saya coba dalam waktu 2 menit menerangkan, mudah-mudahan bisa nyampe pesannya. Jadi setelah dihitung, kira-kira seperti ini. Jumlah yang 15N negatif kira-kira 1000, yang 15N positif 35. Jadi ada sekitar 3% dari adult myocyte yang aktif berproliferasi pada saat itu. Kalau dilihat mana yang GFP positif, itu kira-kira 80%. Ini berarti penetrasi dari marker yang di pulse tadi, sekitar 80% juga. Jadi kesimpulannya, adult mammalian cardiomyocyte, sel jantung dewasa dari mamalia, itu bisa berproliferasi, tapi hanya sekitar 3%. Dan itu berasal dari cardiomyocyte yang lama, bukan berasal dari sel stem cell atau sel yang lainnya. Itu konsep yang sudah diterima saat ini. Jadi 3% itu lumayan, tapi tidak akan pernah bisa mencapai atau mengatasi yang kerusakan jantung yang sudah banyak tadi ya, 25% tadi kan ya. Kalau yang saya lihat setelah myocardial infarction 25% hilang. Kalau hanya kemampuannya 3% ya jelas tidak bisa mencapai untuk menyembuhkannya. Jadi perlu diinduksi. Nah, kalau ini di manusia bagaimana kira-kira hampir sama ya. Ini laporan dari jurnal Science, dari peneliti di Karolinska di Swedia. Mereka menggunakan cara yang sangat pintar. Jadi ini bukan pakai yang pulse chest tadi karena nggak bisa kan di manusia. Jadi mereka pakai ini deteksi 14 karbon. Jadi karbon 14 radioaktif. Itu yang di atmosfer di bumi ya, itu berfluktuasi karena adanya aktivitas nuklir, bom nuklir, bom atom, percobaan pakai nuklir sepanjang perang dingin sekitar tahun 60 sampai 80-an itu. Jadi ini level dari 14C karbon itu dari tahun 30 rendah, begitu tahun 60-an, tahun 50-an naik turun lagi. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau karbon 14-nya naik, maka apa yang kita konsumsi, makanan kita karbon 14-nya juga naik. Jadi kita bisa men-trace dari karbon 14 yang ada di jantung kita, kapan sel jantung itu dilahirkan. Ya, jadi kapan sel jantung itu ada, karena DNA-nya pasti diambil dari karbon 14 ini ada itu trace-nya. Jadi yang mereka lakukan adalah mengotopsi orang-orang yang lahir sebelum adanya ini. Yang lahir tahun 50-an, tahun 40-an, meninggal tahun 90-an, 2000, diotopsi, dilihat semua cardiomyocyte-nya, dilihat karbon 14-nya berapa, mereka bisa tahu karbon 14 ini lahir tahun 70, tahun 80, tahun 60. Maksudnya sel cardiomyocytes, maaf, saya keliru. Sel cardiomyocytes bisa ditrace dia diproduksi tahun berapa untuk orang yang lahirnya tahun 40 atau tahun 50. Sehingga akhirnya dibuat sekitar semacam mathematical modeling, bisa dilihat bahwa kalau umurnya masih 20, ada sekitar ini 2% dari cardiomyocyte-nya yang berproliferasi. Pada saat umurnya 60-70 tahun, hanya 0,5%. Jadi ini inline dengan penemuan yang ada di model mencet tadi. Jadi daya regenerasi jantung itu ada di manusia dewasa berkisar sekitar 2% untuk yang berumur 20 tahunan dan turun sampai 0,5% setelah umurnya 60-70 tahun. Tentu saja kalau orang kena serangan jantung di sekitar umur ini, ya nggak bisa mengatasi kehilangan 25% dari sel cardiomyocyte-nya itu. Jadi perlu dibangkitkan lagi. Nah, jadi pertanyaannya, ada daya regenerasi di jantung, tapi sangat lemah, tinggi pada saat muda, tapi hilang pada saat dewasa. Kita pengen tahu sekarang, apa molekular regulator yang menentukan ini semua. Dan itu bisa dicari, caranya dengan komparatif genomik, menggandingkan antara jantung di embrio dan adult. Saya nggak akan ceritakan ini. Yang akan saya ceritakan satu dari molecular tools tadi itu yang ketemu dengan cara komparatif itu yang disebut hypo signaling pathway. Kenapa disebut hypo? Bukan berarti ini ditemukan di hipo atau kudanil. Sebenarnya ditemukannya di Drosophila atau lalat buah. Kenapa disebut hypo? Karena waktu dimutasikan di situ langsung tampangnya kayak hypo, gede-gede gitu. Karena membesar. Karena ini adalah
molekul-molekul yang memegang kunci pada saat perkembangan organ pada saat embrio. Jadi ini ada sekitar 6 molekul di sini yang ada disebut hypocore components yang mengatur transcription factor kunci yang disebut YAP. Jadi pada saat embrio, ini katakanlah di jantung, hiposignal itu kayak 0 gitu, sehingga YAP aktif. Karena kompleks hipo ini menginhibisi atau mensupres YAP. YAP kalau aktif langsung menginduksi pertumbuhan sel dan proliferasi. Jadi pada saat embrio, hiposignal 0, YAP activity maksimum. Ketika jadi neonatus, jadi berkembang, hiposignalnya naik sampai maksimal di adult, YAP activity-nya turun. Nah, jadi ketemu satu ini, pertanyaannya, apakah bisa kita balikkan di sini? Kalau adult dibalikkan, hiponya dihilangkan atau YAP-nya ditinggikan, apa yang terjadi? Ini ada beberapa bukti. YAP-nya secara genetik ini ya, secara genetik di overekspresikan di jantung aja ini. Saya ambil contoh di jantung, nggak di organ lain karena supaya nggak kompleks. Hasilnya adalah daya regenerasinya naik lagi. Ini model infark myokard. Ini kontrol jantungnya dan ini YAP-nya dibangkitkan lagi, ditingkatkan. Kelihatan ini infarknya yang warnanya coklat. Kalau YAP-nya naik akan hilang. Dan ini scar size-nya jadi turun, jadi fibrosisnya turun sekitar 10%. Kemudian kalau dilihat kenapa kok bisa begitu, sel-sel jantungnya balik lagi bisa berproliferasi. Mereka ini penelitinya jadi dari Boston juga melihat proliferasi dari beberapa marker ya, EDU dan phosphohistone S3 naik secara signifikan dan ini mengakibatkan scar tisunya jadi menurun. Jadi ini yang ditarget YAP-nya ini. Lalu gimana hiponya yang di atas ini? Ada juga laporan hampir sama waktunya. Salah satu komponen dari hipo di sini di knock out. Jadi secara genetik dibuang. Diharapkan kalau ini dihilangkan, ini nggak berfungsi hiponya, YAP-nya menjadi aktif dan ini hampir sama hasilnya dengan yang penelitian sebelumnya. Bahwa kalau dilakukan model infark myokard, ini dimencit semua ini ya, yang saya bilang tadi, ini yang kontrol, kelihatan sekali infarknya besar, kemudian kalau hiponya di knock out, infarknya menghilang. Jadi ada bukti yang cukup kuat bahwa hipo dan YAP ini sesuatu yang bisa ditarget untuk menginduksi regenerasi pada jantung dewasa. Ini di atas ini fungsi jantungnya, saya skip aja. Jadi ketemu hipo di sini. Yang kedua, bisa nggak kita mereaktivasi hipo ini di adult mammalian cardiomyocytes untuk keperluan terapi. Yang tadi saya sebutkan dua itu buktinya ya, proof of principle-nya secara genetik. Jadi genetik itu maksudnya sejak dia embrio sudah dipotong, ditambah nggak karuan seperti itu. Sekarang itu nggak bisa untuk terapi kan, karena itu hanya model proof of principle. Sekarang kita ingin tahu apakah ada faktor, tools yang bisa kita lakukan, bisa kita target untuk induksi secara terapi. Wah, tinggal 8 menit. Nah, ini yang kami lakukan di Manchester. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu, mungkin lebih ya, 5-6 tahun yang lalu, kita melakukan banyak sekali screening. Kita pakai molecular tool ini ya. Kita pakai suatu sensor molekul, kita tanam di cardiomyocytes, kemudian kita ambil banyak sekali faktor secara bioinformatik, kita mengidentifikasi banyak faktor termasuk microRNA, siRNA, small molecule dan sebagainya. Kemudian kita screen di sel cardiomyocytes. Screennya seperti ini bentuknya. Jadi kalau yang di tengah sini biasanya itu berarti hiponya tadi nggak ngefek gitu. Kita ini misalnya ini screen microRNA sekitar 200-an faktor, ketemu 4 gitu ya. Kemudian 4 itu kita cari satu-satu lagi sampai ketemu beberapa faktor yang bisa kita telusuri lagi lebih dalam. Jadi dari situ kita ketemu beberapa nih. Sampai sekarang kita fokus ke 8 faktor.
4 ini sekarang lagi dikerjakan oleh student dan postdoc kami di lab kami di Manchester sini. Yang 4 ini masih menunggu orang-orang yang mau mengerjakannya. Jadi masih banyak proyek yang bisa dikerjakan. Hari ini saya akan coba memberikan contoh satu ya, microRNA 411. Ini microRNA yang ditemukan dari screen di lab kami yang kami anggap bisa, hipotesisnya bisa menjadi salah satu tools, salah satu alat untuk membuka kunci hipo sampai akhirnya untuk bisa mending the broken heart tadi itu. Apakah bisa? Kita lihat aja. Jadi microRNA itu apa? MicroRNA itu small RNA yang tidak mengkode protein, tapi dia bisa menghambat ekspresi atau aktivitas dari gen-gen yang lainnya. Jadi dia regulator RNA. Ini sistemnya seperti itu. Dia diekspresikan dari sel, kemudian dari inti sel, kemudian bisa nempel di major messenger RNA untuk menghambat translasinya. Jadi seperti itu aja dasarnya, tapi mungkin nanti lebih panjangnya bisa didiskusikan lagi. Intinya ini menghambat ekspresi gen lain. Jadi kita ketemu microRNA 411 itu dari screening yang tadi, panjang tadi, ini kemungkinan bisa dipakai untuk membuka kunci hipopathway tadi. Kita lihat dulu, ini kerjaan dari salah satu student saya orang Indonesia, Bayu Nugroho, lulusan UGM dulu, anak buahnya Pak Yodi ini. MicroRNA 411 ini pertama Bayu ini lihat dulu, saya suruh lihat dulu apakah ada benar di cardiomyocytes. Benar, banyak di cardiomyocytes dibandingkan fibroblast. Kemudian dilihat di mana dia pola ekspresinya sejak neonatal sampai adult. Jadi polanya sama, neonatal tinggi, adult rendah. Wah, ini cocok waktu itu kan. Kalau gitu kamu teruskan dulu, teruskan lagi, lihat bagaimana ekspresi efeknya. Kalau microRNA itu kita kembalikan ke sel cardiomyocytes. Jadi dia waktu itu pertama pakai model in vitro ya, sel dari tikus, jantungnya diambil, sel cardiomyocyte-nya dikultur, itu seperti ini bentuknya. Kemudian di terapi atau di treatment pakai microRNA 411 tadi. Jadi ini selnya ditransfeksikan pakai MIR411, kemudian dilihat beberapa marker dari cell cycle. Di atas ini Ki67, yang kedua EDU, phospho-HH3, semuanya marker. Kalau selnya membelah, maka akan nyala kuning atau hijau. Ini bisa mungkin kelihatan sedikit-sedikit. Ini ada 3 atau 4, yang di atas agak banyak, yang di sebelah kiri ini lebih sedikit. Jadi kalau dihitung jumlahnya kira-kira 2 kali lipat menginduksi proliferasi atau regenerasi dari sel jantung in vitro. Nah, tentu saja dia juga melakukan banyak sekali kontrol dan mekanistik study seluler. Saya nggak sempat menerangkan, kita lanjut aja. Setelah itu kita ingin lihat efeknya kalau diinjeksikan atau di treatment in vivo langsung ke mencit. Nah, ini tapi ada problem. Kami biasanya pakai adeno-associated virus. Jadi dimasukkan ke virus itu microRNA, dan ini contohnya ya. Ini student saya yang lain yang biasa pakai AAV ini. Biasanya kalau dimasukkan intravenous itu di jantungnya kencang sekali ekspresi dari genetik faktor itu, masuk langsung ke jantung, langsung ekspresi. Tapi masalahnya begini, ada beberapa paper yang pakai microRNA yang disisipkan ke virus tadi, efeknya bagus. Ini saya skip cepat aja ya, ini sama. Jadi efeknya itu bisa mengurangi infark dan sebagainya. Ini microRNA 199 dari kelompok penelitian dari Italia, Mauro Chiaja. Tapi setelah lebih dari 5 atau 6 bulan, itu yang kena AAV ini, yang di treatment pakai AAV microRNA, jadi mati semua. Bukan mati semua, banyak yang matinya. Ini survivalnya ya, turun langsung. Yang pertama bagus, 3 bulan pertama, setelah itu mortalitasnya meningkat. Dan setelah dilihat ternyata dia pertumbuhan jantungnya, jadi regenerasinya jadi kelewatan, kebablasan. Jadi jantungnya jadi lebih besar dari yang tidak diterapi, dan banyak terjadi aritmia karena sel-selnya membelah terlalu cepat, kemudian terjadi aritmia. Jadi sangat penting untuk sistem ini ya, mending the broken heart itu harus hati-hati, karena kalau salah ya efeknya nggak bagus juga. Pertamanya bagus, setelah 6 bulan aritmia dan hipertrofi yang tidak terkontrol. Maka kami mengembangkan satu
teknik yang lain. Jadi kami tidak memakai virus, tapi pakai nanopartikel. Faktor tadi, microRNA tadi kita ikatkan dengan PEI, nanopartikel, kemudian diinjeksikan langsung ke intramyokardial. Dan ini memberikan satu efek yang sangat lokal, hanya di tempat injeksi saja. Jadi ini diinjeksikan, dan naik microRNA-nya, yang tidak diinjeksi rendah. Jadi di jantung yang di berjarak sekitar 1 cm dari tempat injeksi aja sudah bedanya jauh. Kemudian dari sisi waktu juga bisa turun ekspresinya dalam waktu 7 hari saja. Jadi spatially and temporally specific. Nah, kemudian kita pakai itu untuk tes di mencit yang sehat dulu. Efeknya sangat-sangat mengejutkan dalam arti yang sangat bagus, karena kita juga kaget adult myocyte-nya ini mencit jantung, dipotong, kemudian dilihat marker-marker dari regenerasinya, Ki67 sama EDU, yang sebelah kanan ini yang diinjeksi pakai microRNA, yang sebelah kiri enggak, microRNA 411 maksud saya, dan yang ada hijau-hijau titik-titik ini adalah sel yang positif marker proliferasinya. Jadi sama seperti yang in vitro tadi, bisa tereplikasi secara in vivo kira-kira 2 kali lipat lebih tinggi. Kemudian kami mencoba di model myocardial infarction. Jadi mencetnya dibikin serangan jantung dulu, jantungnya rusak, kemudian diinjeksi dengan microRNA 411. Setelah 4 minggu, kami lihat infarct size-nya secara signifikan turun. Ini yang sham ini yang bukan infarct, kontrol ini berarti yang infarct, tapi tidak dilakukan terapi, yang ini diinjeksikan dengan microRNA 411. Bisa dilihat di sini, yang saya boleh 5 menit lagi ya, hampir selesai. Yang biru ini daerah infarktnya, kemudian bisa kelihatan bahwa yang diinjeksi dengan microRNA 411 daerah infarktnya sangat-sangat lebih sedikit kelihatan. Kemudian ini ejection fraction itu kontraktilitasnya, fungsi dari jantungnya, kelihatan kalau myocardial yang diinfarkt ini, yang MI, yang tidak diterapi, turun fungsinya hampir separuh dari kontrol, tapi setelah diterapi dengan microRNA 411 bisa naik separuhnya ya. Jadi lumayan ada perbaikan. Kemudian ini remodelingnya, heart rate-nya besar, jantungnya, hipertrofinya juga terkontrol secara signifikan di mencit-mencit yang diterapi dengan 411. Wall thickness-nya juga membaik. Jadi ini dari ekokardiografi yang kami lakukan di pemeriksaan. Mekanismenya apa? Kami lihat dari yang infarkt tadi, model-model infarkt setelah disuntik dengan microRNA 411 seperti yang sudah disebutkan tadi, banyak sel yang bereplikasi, sel jantungnya. Jadi ini marker replikasi, dan tidak hanya itu, yang kedua adalah reduksi dari apoptosis. Jadi sel-selnya juga lebih survive, malah enggak mati ya. Jadi ini beberapa marker apoptosis. Yang kontrol ini banyak sekali yang apoptosis. Setelah diinjeksi microRNA 411, apoptosisnya menjadi lebih rendah. Nah, tentu saja kami juga, ini saya persingkat, sangat saya persingkat ini. Tadi Mas Bayu tadi, mahasiswa saya, harus juga membuktikan bagaimana mekanismenya, apa benar melalui regulasi dari hipopathway. Jadi kalau microRNA biasanya dia mengtarget komponen dari yang kita hipotesiskan tadi ya. Setelah kita cari yang mana yang ditarget, nggak ada. Jadi bukan hipopathway-nya yang tertarget, tapi melalui serotonin. Ini untuk menyingkat cerita yang sangat panjang. Kami ketemu bahwa target dari microRNA 411 itu serotonin transporter ya. Jadi transporter yang mengambil serotonin. Serotonin itu cytokine neurological itu loh sebenarnya. Tapi tanpa kok ada di jantung, saya juga heran. Jadi kalau microRNA 411 itu kita injeksikan, ini serotonin transporternya ini hilang atau direpresi. Sehingga serotoninnya itu menjadi tersedia, dan dia menginduksi signaling lewat serotonin reseptor 2B, dan ini ternyata yang ada linknya dengan hipopathway. Jadi melalui molekul ROCK1 dia mengaktifasi YAP dan TAS. Ini nanti baru akan kami
publikasikan beberapa bulan lagi, mudah-mudahan masih ditulis sama tim kami. Nanti kalau sudah jelas dipublikasi akan lebih gampang lagi menerangkannya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, kalau ini gambar dari proses myocardial infarction, kalau ada serangan ischemia biasanya selnya mati, ini ya sel death tinggi. Kalau diintervensi bisa agak turun sedikit, tapi kadang-kadang masih ada banyak sel yang mati karena ada efek reperfusi dan sebagainya. Kita mengusulkan nantinya kalau ini sudah bisa dibuktikan lebih jauh lagi bahwa ada bisa kita tambahkan selain intervensi yang ada tadi, PCI, pasang stent, trombolitik dan seterusnya, bisa ditambah lagi dengan menginduksi faktor-faktor, menambahkan terapi dengan faktor-faktor yang bisa menginduksi regenerasi, misalnya hipopathway regulator tadi. Jadi ada lagi mungkin nanti sel terapi, tapi tidak sempat saya bahas tadi, ini tambahan lagi, atau direct reprogramming. Tapi yang bisa saya sampaikan tadi, kami mungkin sudah menemukan beberapa tools ya, molecular tools yang baru yang mungkin bisa ditambahkan di sini untuk menginduksi regenerasi sel-sel jantung. Jadi kesimpulannya ini ya, broken heart, jantung yang rusak ditambah HITVO, mudah-mudahan menjadi happy heart. Jadi saya kira itu yang terakhir ya, ini member dari lab saya saat ini, dan tentu saja sebagian besar pekerjaan tadi dilakukan oleh Ardiansyah Bayu yang mungkin bulan depan kembali lagi ke Manchester, mudah-mudahan bisa. Dan kolaborator kami, serta saya juga harus mengucapkan terima kasih pada Medical Research Council dan British Heart Foundation yang menjadi pemberi grant terbanyak untuk lab kami. Saya kira sampai di situ dulu, mudah-mudahan tidak terlalu lama, masih ada waktu mungkin 10-15 menit untuk tanya jawab. Jadi terima kasih untuk perhatiannya, saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih Dr. Delva, sangat menarik sekali kuliahnya. Jadi yang menarik buat saya nih, Prof, kebetulan saya bekerja di CAT-REP, saya kardiologi intervensionis. Jadi tadi Prof Delva cerita ada dalam salah satu slide itu PCI-nya meningkat, heart failure-nya juga meningkat. Nah itu jadi pertanyaan, salahnya kita ini sebenarnya di mana? Ini karena masukan juga buat kami, apakah kami memang late onset dalam mengerjakan sesuatu, ataukah memang di apa-apain walaupun kita sudah cepat, tetap aja untuk kejadian nekrosis itu sudah terjadi duluan sehingga tetap memerlukan terapi genetik atau bagaimana? Menurut Prof bagaimana? Mungkin reperfusi injury ya. Jadi kalau orang infark itu sebenarnya dia datang di cath lab atau di IGD kan sudah beberapa jam ya. Pada saat itu beberapa daerah di jantungnya itu sudah ada respon untuk membiasakan pada kondisi ischemia. Jadi kondisi yang rendah oksigennya atau rendah perfusi darahnya itu. Begitu dia dibuka secara mendadak, terjadi banjir oksigen ya. Dan kalau nggak terkontrol itu ada teori, ini bukan saya yang menemukan, saya hanya baca aja ya, bukan bagian saya. Ini bagian orang-orang reperfusi injury. Jadi kalau itu terlalu cepat, maka akan timbul banyak radikal bebas dan sebagainya, dan itu menambah jumlah infarknya. Jadi selain sudah karena ischemic injury, ada juga tambahnya reperfusion injury. Jadi kerusakannya memang besar. Jadi itu mungkin salah satu faktor. Sesudah itu kenapa masih juga heart failure meningkat? Nah itu sesudah pasiennya sembuh, sesudah dia sudah recover, sudah pulih lagi. Sejauh ini terapi kan memang suportif aja. Maksudnya suportif itu mungkin beta blocker, ACE inhibitor, mungkin sudah pakai obat-obat yang lain. Kebanyakan kan untuk mengkontrol hemodinamik, mengurangi load-nya pakai diuretik dan sebagainya. Tapi tidak ada terapi saat ini. Mungkin teman-teman kardiologis atau senior-senior kardiologis lebih tahu dari saya. Sampai sejauh ini setahu saya tidak ada terapi yang langsung mentarget apa yang akan terjadi di jantungnya.
Semua terapi mentarget apa yang di luar jantung. Bener nggak? Iya. Kita tidak terpikir sampai Ya, itu masalah. kardiaknya itu, Prof. Ya, jadi itu paling bisa 2-3 tahun akhirnya heart failure. Ya. Mungkin itu jawaban saya. Tadi itu bukan bidang saya sebenarnya. Mungkin senior prof dari kardiologi lebih tahu dari saya. Oke. Baik, mungkin ada pertanyaan dari para peserta. Ini saya kira kuliahnya sangat menarik. Ini mungkin sambil saya sedikit menyimpulkan ya, Prof. Saya yang tertarik ini ada suatu hal sebenarnya yang mungkin tidak pernah kita pikirkan dalam terapi daripada heart failure. Sebenarnya ada 3 strategi dari regenerasi ya, Prof. Ya. Tadi kalau saya lihat, jadi kita tidak hanya dengan menggunakan obat-obatan atau terapi intervensi aja, tapi mau tidak mau kita harus bisa meregenerasi dari kardiomyosit tersebut. Dan ada 3 strategi, diantaranya stem cell, kemudian fibroblast transdifferentiation, kemudian myocyte proliferation. Ini saya tertarik juga ini, Prof, dengan penelitian yang MIR 411 tadi ya. Nah, kira-kira itu terjadi pada saat kalau misalnya kita terapi dengan menggunakan tersebut, nah kira-kira yang paling optimal infark miokard ini terjadi pada saat kapan, Prof? Jadi maksudnya kalau pakai itu di slide yang terakhir tadi, bayangan saya kalau pakai faktor-faktor yang seperti ini, seperti microRNA 411 dan sebagainya yang menginduksi tugasnya dia, menginduksi regenerasi dan menghambat apoptosis, itu dilakukan pada saat akut itu. Jadi saya sudah punya bayangan, ini dipakai pada saat cut itu, pada saat PCI, selain dibuka, dipasang stent, suntikan sekali di situ. Ya. Oh, jadi langsung dimasukkan pada saat delivery ini lewat program ya? Ya karena itu faktornya tadi itu dia bekerja secara akut dan nggak bisa didiamkan secara lama, karena contohnya tadi microRNA yang lain yang ditemukan Mauro Giaca tadi, kalau didiamkan lama pada fase yang sudah fase akutnya hilang, maka bisa menginduksi aritmia tadi itu. Jadi mungkin ya, ini hipotesis masih, sebaiknya dilakukan pada fase akut dan bolus saja, sekali suntik 7 hari sesudah itu jangan diharapkan sudah hilang efeknya. Ini untuk yang ini untuk yang faktor yang induksi regenerasi dan inhibisi dari apoptosis. Kalau faktor seperti sel terapi dan fibroblast reprogramming tadi itu lain. Itu harus yang sesudah skarnya terbentuk lah. Kalau fibroblastnya belum terbentuk, sudah diinjeksi faktor itu, apa yang mau di reprogramming ya? Itu kan lain. Sama juga stem cell juga ada yang cocok untuk diinjeksikan fase akut, ada juga yang cocok untuk diinjeksikan fasenya sudah resolusi, sudah selesai fase akutnya. Ini apakah sudah ada penelitian pada manusia ini, Dok? Yang mana? Yang seperti stem cell pada jantung. Nah, ini pada kalau stem cell sudah banyak. Stem cell sudah ada beberapa yang di manusia. Tapi kalau yang faktor-faktor regenerasi tadi itu yang fibroblast reprogramming maupun yang induksi sel proliferasi itu semuanya masih di hewan coba. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari para peserta, mungkin ini saya kira banyak sekali prof-prof yang hadir di sini. Selamat datang, Prof. Senang sekali bisa bergabung di sini. Mungkin saya sambil menyapa, tadi saya melihat ada Dr. Siti Fadila Supari, kemudian ada Prof. Budi Pikir. Selamat sore, Prof. Prof. Yusak. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Dr. Ausi ini dari Makassar. Ini banyak yang saya kenal di sini. Ya, jadi ini sangat menarik sekali. Kalau misalnya ini kita punya waktu sampai kurang lebih 5 menit lagi ya. Ya, jadi saya kira sebentar, Prof ya. Ini buat saya ini sangat menarik sekali. Nah, kalau misalnya ini Prof ada suatu pertanyaan ini, Prof, pada injeksi langsung mikro RNA yang 411 pada set infark,
itu aritmia apakah masih bisa terjadi nggak, Prof? Tadi kan kalau mikro RNA yang lain kan sering terjadi aritmia sama hipertrofi kan, hiperplasia. Nah, kalau misalnya pada yang 411 gimana nih? Jawabannya saya tidak tahu ya. Terus terang kami ini benar-benar masih baru ya. 411 ini benar-benar made in Manchester. Jadi temuan di lab kami baru akan kami publikasikan beberapa bulan lagi. Jadi prosesnya yang kami lakukan di sini kita sudah melakukan sekitar 20-an mencet lah itu, diinjeksikan pakai itu. Kami biasanya secara rutin melakukan ECG ya di mencet. ECG di mencet itu susahnya bukan main. Itu lihat trace-nya aja sudah beda. Sejauh ini tidak ada tanda-tanda itu. Tapi tentu saja karena kami hanya melakukan itu sampai 28 hari sesudah infark. Kemudian tentu ada beberapa tanda-tanda. Mortalitas dari ini yang diterapi maupun tidak diterapi itu sama, sekitar 10-15% ya dari mencet itu. Tapi sejauh ini kami tidak punya bukti apakah itu karena aritmia atau tidak. Tentu kami punya sedikit argumen di sini. Injeksi yang kami lakukan itu injeksi bolus 1 kali. Jadi efek sesudah kira-kira 7 hari, 5-7 hari sesudah injeksi, mungkin bukan karena efek microRNA, tapi karena mungkin memang infarknya ke daerah conduction system dan sebagainya, mungkin seperti itu. Jadi bedanya dengan yang satu yang saya tampilkan di slide tadi, yang sudah dipublikasi oleh grup dari Italia tadi, mereka pakai virus. Jadi kalau virus itu masuk, mikroRNA-nya dimasukkan ke situ, bertahan terus, nggak akan hilang. Karena ini sel otot jantung retensinya tinggi, maksudnya apa itu, turnovernya rendah. Nah, setelah 40-60 hari mulai timbul aritmia itu tadi ya. Makanya efek jangka panjangnya mesti harus dilihat. Kami karena belajar dari situ, kami tidak pakai sistem dengan adenovirus itu. Nah, tapi mohon izin nanya, itu salah satu problem. Silakan. Dr. Yusra, mohon izin nanya. Ya, silakan, Dokter, silakan. Ya, saya Ari Pujianto dari Departemen Biologi FKUI. Selamat pagi, Prof. Devak. Selamat sore, Mas Ari. Ini, Prof, menarik sekali kuliahnya. Tadi Prof menjelaskan bahwa untuk meningkatkan proliferasi sel kardiomyocyte tadi, sebenarnya YAP itu dihambat oleh molekul-molekul upstream dari YAP itu di hipokampus signaling pathway. Kenapa nggak langsung overekspresi YAP aja, Prof? Kenapa nggak langsung overekspresi YAP aja? Terus jadi, pertanyaan saya, pertanyaan saya yang kedua ya? Sekalian. Oh ya, boleh. Nanti saya lupa, saya jawab dulu. Bisa, YAP di overekspresikan, tapi bahayanya YAP itu onkogenik sekali ya. Jadi kalau meleset-meleset ke jaringan lain bisa langsung kanker. Kemudian ada memang satu obat ya, pharmacologic inhibitor yang langsung mentarget YAP, itu ada, tapi harus hati-hati. Kami juga sekarang lagi mengembangkan bagaimana menginduksi YAP secara terkontrol. Kalau tidak terkontrol bahaya karena dia onkogenik. Jadi kami sedang membuat satu konstruk itu yang YAP-nya bisa di switch on, switch off gitu, pakai doxycycline gitu, pakai obat gitu. Itu sedang kami teliti. Tapi jawabannya tadi, YAP-nya memang bisa langsung ditarget, tapi banyak caveatnya, banyak peringatan atau banyak tanda serunya. Hati-hati karena ini onkogenik. Baik, terus ada penjelasan nggak ya, Prof? Kenapa untuk di hewan-hewan tingkat rendah itu tingkat regenerasinya lebih tinggi daripada hewan tingkat tinggi itu? Ada
Ada apa itu? Kemungkinan epigenetik. Jadi ada teori yang bilang bahwa gen-gen yang tadi itu yang menginduksi regenerasi, kalau di hewan atau spesies dengan kompleksitas tinggi, semakin tinggi kompleksitasnya, itu aturan epigenetiknya juga semakin kompleks ya. Jadi epigenetik metilasi macam-macam itu, diasetylasi macam-macam. Jadi kunci semua itu, gen-gennya itu sudah dikunci semua kita dewasa. Jadi memang salah satu pendekatannya juga mengunlock ya, membuka kuncinya epigenetiknya itu tadi. Jadi gen-gennya kalau sudah dikunci pakai metilasi, pakai diasetylasi, ya nggak aktif. Nah di embrio itu belum, nggak dikunci sama epigenetik itu. Baik, terima kasih Prof. Baik, saya kira ini waktunya sudah cukup. Jadi mungkin saya simpulkan ya Prof ya, mohon izin Prof. Monggo. Jadi seperti yang kita tahu bahwa infark miokard itu bisa terjadi 2-3 kasus per menit, dan kita walaupun pasien-pasien tersebut telah diberikan terapi optimal dan dilakukan reperfusi misalnya, dan misalnya pun pasien tersebut survive, tetap bisa terjadi fibrosis. Dan seperti yang kita tahu bahwa di antara yang fibrosis itu pada pasien dengan infark miokard 25% kardiomyositnya itu mati. Dan kita juga harus tahu bahwa jantung ini daya regeneratifnya sangat rendah. Nah, di sini hypo dan YAP ini bisa ditarget untuk induksi regenerasi dari jantung dewasa. Dan kadang-kadang ini tadi juga dijelaskan bahwa mikroRNA ini kalau berlebihan ya Prof ya, kadang-kadang bisa menginduksi aritmia dan hipertrofi yang tidak terkontrol. Nah, di sini juga disebutkan bahwa mikroRNA yang 411 ini jadi cocok sekali untuk mencegah adanya aritmia tersebut. Mungkin itu kalau dari saya. Mungkin ada Prof, ada tambahan atau sedikit kesan Prof? Saya kira nggak ada, cuman terima kasih aja. Mohon maaf kalau tadi terlalu cepat ya. Mudah-mudahan masih bisa sedikit banyak bisa ada yang nyampe. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan silahkan datang ke Manchester. Kalau sudah nggak pandemi nanti kita bisa diskusi lagi. Ya. Oke, jadi mungkin habis ini sebelum saya tutup acara ini, saya mohon untuk para peserta kalau bisa membuka kameranya sebentar. Ini untuk kenang-kenangan ya Prof ya. Siapa tahu nanti di antara kami semua di sini bisa mampir ke Manchester, nanti mungkin dijamu sama Prof nanti di sana. Jadi diingat dari foto-foto yang ada di sini. Bisa ketemuan. Baik, mungkin kalau tidak keberatan, para peserta bisa menyalakan videonya dan kami akan melakukan foto bersama. Mungkin saya tunggu 10 detik dari sekarang. Kalau tidak keberatan, mungkin para peserta bisa membuka videonya. Baik, mungkin dari host bisa membantu untuk foto. Dr. Didit? Oke, siap. Sudah pesan foto. Halaman pertama, Dr. Didit. Oke. Saya ulang dari halaman pertama, nggih. Oke. 1, 2, 3. Halaman berikutnya 1, 2, 3. Halaman ketiga 1, 2, 3. Halaman keempat 1, 2, 3. Di halaman terakhir 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Dr. Didit. Sebelum saya menutup acara ini, izinkan saya untuk menyampaikan virtual public lecture berikutnya. Ini dengan judul What We Need to Know About Probiotics dengan speaker Dr. Ira M. Sigar, PhD, moderator Dr. Teti Amanasution, M.Ed. SC. Kemudian acaranya adalah Jumat
5 Maret 2021 jam 8 sampai jam 9 WIB. Saya mohon untuk para peserta bisa mengikuti acara berikutnya. Atas nama panitia, saya ucapkan terima kasih banyak, utamanya untuk Dr. Delva yang sudah bersedia untuk memberikan lecture ini, dan kuliahnya sangat menarik sekali. Kemudian saya juga sampaikan terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir di sini, sehingga saya sangat berharap acara ini sangat bermanfaat untuk banyak orang dan tentunya untuk pasien-pasien kita nantinya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan satukan profesi kita, Ikatan Dokter Indonesia, berbakti selalu berkarya menuju bangsa sehat sejahtera. Teman adalah saudara, bersatu dalam ikatan, menjunjung etik dan cita, bersama membangun bangsa. Mari kita tunaikan teguh cita dan kemandirian, luhur budi cerminan, integritas tegakkan. Gerakkan langkah, satukan cita, sehatkan bangsa, jiwa dan raga. Mari bersama kita berkarya, membangun nusa bangsa. Setia bersatu, berbagi kembangkan ilmu, bersama